Hai anak-anak kelas 9, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Maria. Harapan saya semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Pada video ini kita akan belajar bab 2 Bahasa Indonesia kelas 9, buku-buku berbicara. Mengubah petikan cerpen menjadi prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan secara berurutan dan sistematis. Tujuannya supaya pembaca dapat mengikuti instruksi dengan benar untuk mencapai hasil tertentu. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, disusun dengan langkah-langkah berurutan. Yang ketiga, sering menggunakan kata penghubung penanda urutan. Contoh, pertama, kemudian, selanjutnya, terakhir. Kelima, ada bagian bahan atau peralatan jika dibutuhkan atau diperlukan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Berisi penjelasan mengenai maksud atau tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, bahan atau alat jika diperlukan, yaitu berisi daftar bahan atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga, berisi langkah-langkah, yaitu ada urutan, cara atau tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Cerpen adalah cerita pendek atau karya fiksi yang mengisahkan suatu peristiwa dengan tokoh, latar, dan alur yang ringkas. Dalam cerpen terdapat bagian-bagian yang menggambarkan aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan tokoh. Cerpen juga berbentuk narasi atau cerita. Isinya menceritakan tokoh, peristiwa, dan alur. Gaya penyajiannya berupa kisah atau pengalaman tokoh. Bagian cerpen bisa diubah. Kadang dalam cerpen terdapat bagian yang berisi kegiatan nyata atau urutan pekerjaan. Contoh, dalam cerpen Tabu, tokoh Isrul menceritakan kegiatan memberi makan sapi. Yang ketiga, teks prosedur. Fungsinya menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara sistematis. Bentuknya berupa instruksi atau perintah agar bisa diikuti orang lain. Yang keempat, cara mengubah. Dari narasi menjadi instruksi langkah-langkah. Contoh, narasi Isrul mencacah rumput, menyiapkan ember, lalu memberi makan sapi. Dirubah ke dalam bentuk prosedur. Cacah rumput, siapkan ember, lalu berikan pada sapi. Jadi kesimpulannya, mengubah cerpen menjadi teks prosedur berarti mengubah bentuk penyajian dari cerita tokoh atau narasi menjadi instruksi atau perintah sistematis atau disebut dengan prosedur. Ini adalah contoh teks prosedur yang sebelumnya menjadi teks narasi atau menjadi cerpen. Nah, ketika menjadi teks prosedur, maka ada peralatan, bahan, dan langkah-langkah. Seperti yang terlihat di teks ini, peralatan yang perlu disiapkan, yang pertama parang yang tajam, yang kedua alat mencacah, yang ketiga adalah ember. Bahan-bahannya adalah yang pertama rumput, yang kedua air hangat, dan yang ketiga garam. Bagian yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah yang pertama, pilah rumput dengan cermat. Siapa tahu ada benda berbahaya yang dapat tertelan oleh sapi. Langkah yang kedua, cacah rumput dengan parang. Ukuran cacahan tergantung usia sapi.
Untuk sapi usia dewasa, ukuran cacahan kira-kira 10 cm. Langkah yang ketiga, letakkan 2 ember di depan sapi, satu untuk wadah rumput, satu untuk wadah air minum. Yang keempat, isi ember bersama dengan cacahan rumput. Yang kelima, isi ember kedua dengan air hangat yang dibubuhi sedikit garam. Jadi itu adalah contoh teks prosedur. Sekarang kita lanjutkan mencermati teks prosedur berupa infografik. Pengertian infografik. Infografik merupakan gabungan informasi atau grafik yang menyajikan data atau teks dengan visual atau gambar, ikon, simbol, atau warna-warni. Tujuannya adalah agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, jika teks prosedur disajikan dalam bentuk infografi, maka langkah-langkahnya biasanya dibuat lebih ringkas, jelas, dan berurutan. Sering ditandai dengan angka, panah, atau ikon. Nah, ini adalah contoh teks prosedur menggunakan infografik. Supaya lebih paham, skip dulu videonya dan bacalah informasi yang ada pada infografik tersebut. Mempraktekkan membuat teks prosedur dengan menggunakan poster. Poster adalah media publikasi berupa tulisan, gambar, atau gabungan keduanya yang ditempel di tempat umum dengan tujuan memberikan informasi, mengajak, atau mempengaruhi orang lain. Nah, ini merupakan teks prosedur yang berupa poster. Bisa dilihat contoh ini, diklik dulu videonya biar membaca informasi yang ada di dalam poster tersebut. Selanjutnya, mempraktekkan prosedur berwawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara atau orang yang bertanya dan narasumber atau biasa disebut orang yang memberikan informasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber mengenai suatu topik. Ada 4 unsur dalam berwawancara. Yang pertama, pewawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, topik. Dan yang keempat, waktu dan tempat. Pewawancara yaitu orang yang bertugas mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber merupakan orang yang dipercaya dalam memberikan informasi atau data. Topik merupakan inti pembahasan wawancara yang dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti bahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari interviewer. Sedangkan waktu dan tempat merupakan keterangan kapan wawancara dilakukan. Cara melakukan wawancara dengan menggunakan teks prosedur. Tujuan ini dilakukan agar wawancara berjalan dengan lancar, terarah, dan menghasilkan informasi yang benar serta bermanfaat. Yang perlu disiapkan ketika berwawancara yaitu alat dan bahan seperti buku catatan atau alat tulis, alat perekam seperti HP, recorder, dan sebagainya. Nah, ini langkah-langkah ketika memulai wawancara. Silakan dibaca dan dicatat. Jika diperlukan, Ibu tidak perlu membaca. Struktur teks prosedur menulis esai. Ini adalah contohnya. Bisa kalian skip videonya dan dibaca. Lalu dicatat di buku catatan kalian. Di skip videonya dan dicatat lebih lanjut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salam sukses dan sehat selalu.